Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Leman Multi Service. Kali ini saya akan memberikan tutorial memperbaiki aki sesuai dengan permintaan dari Bagong Sudiro. Intinya minta tutor tentang memperbaiki aki. Kebetulan ini ada aki dua, satu merek GS, satunya merek Yuasa. Jadi kita harus mengetahui aki yang bisa diperbaiki dengan aki yang tidak bisa diperbaiki. Itu ada dua macam ya lur ya, aki yang mati dan aki yang drop. Jadi ini yang GS ini mati, dan yang satunya yang Yuasa itu drop. Jadi yang bisa diperbaiki itu yang mati ya lur ya. Jadi aki belum lama beli, misalkan 6 bulan 3 bulan udah mati, itu bisa diperbaiki. Tapi kalau drop itu sulit karena selnya sudah rusak. Nah caranya yang diperlukan alatnya geraji. Nah kita geraji itu kan ada garisnya, ini garisnya. Nanti kita geraji pas di atas garisnya ya, jangan ke atas gini. Jadi pas di atas garis itu kita geraji. Juga timah solder untuk nanti nyolder dalamnya. Jangan lupa juga soldernya yang 60 watt karena timahnya sangat keras. Oke, kita kerjakan ya lur ya, berhasil atau tidak. Oke, tadi saya skip videonya karena durasi ya. Ini caranya kita potong seperti ini ya lur ya. Hati-hati karena itu ada timah yang untuk baut itu, jangan sampai kepotong. Jadi kita perlu hati-hati motongnya, jangan terlalu ke bawah juga jangan terlalu ke atas. Jadi yang pas di atas garis itu kan ada garisnya gitu, itu di atasnya ya lur ya. Nah setelah dipotong hasilnya seperti ini ya, jadi tidak mengenai selnya. Kalau ke bawah nanti selnya itu nanti ikut gergaji, jadinya nanti nggak bisa diperbaiki. Nah ini kita tes dulu mana yang mati. Ini kan ada 6 kotak itu ya, satu kotaknya itu 2 volt karena ini aki iya betul, ini kan aki 12 volt ya. Jadi kalau 2 kali 6 itu 12. Jadi ini satu kotaknya itu biasanya 2 volt karena ini aki 12 volt. Kita cek dulu mana yang mati. Biasanya ini mati karena putus ya, putus atau short, bisa karena pengisian terlalu besar atau korosi ya. Jadi sambungannya itu biasanya cuma seperti klem, jadi antaranya sel 1 sama sel 2 sel 3 itu cuma di klem. Nah ini nanti kita cari yang putus. Nah ini putus, ini yang jalur ini putus, ya nyambung nih. Nah, putus nyambung nih karena sepertinya kalau ini karena korosi ya, karena korosi. Jadi nanti kita sambung yang putus tadi. Ini plusnya kan ada 6 itu, 6 kotak. Nah yang putus itu yang ujung nomor 1 ya, itu yang putus. Oke, langsung ini kita sobek sedikit ya untuk nyambung nyoldernya biar mudah. Ini kita sobek nanti buat tempat kabelnya. Karena ini aki kering jadi disobek sedikit enggak apa-apa, karena nggak ada airnya, nanti nggak mungkin tumpah ke sampingnya, jadi aman disobek sedikit. Lalu kita solder
kita bersihkan dulu sebelumnya karena ini timahnya kotor ya, harus dibersihkan biar solderannya matang sampai mengenai timahnya. Kita kerok, bisa pakai cutter, pakai gergaji atau pakai pisau, dikerok biar sampai mengkilap. Lalu kita solder, kasih fluk dulu biar cepat melelehnya. Nah sini kita olesi fluk dikit ya, kita kasih fluk dulu lalu disolder. Nek suara jago kluruk. Udah solder, pastikan bener-bener nempel ya lur ya, soalnya kalau nggak nempel nanti kena panas juga copot lagi. Jadi timah yang bawaannya itu, timah yang di aki itu benar-benar sampai lengket, sampai meleleh. Makanya harus pakai solder yang di atas 60 watt. Kalau 40 watt biasanya kurang panas. Kita ambil kabel secukupnya lalu kita solderkan. Disolder, panas ujungnya ini biar timahnya benar-benar nempel ya guys ya. Lalu kita solder pelan-pelan ya lor, jangan sampai ngenain sel bawah. Itu kan bawahnya ada seperti wafer, itu namanya sel. Itu wafernya itu kalau udah soak, nah aki yang nggak bisa diperbaiki itu kalau aki soak itu karena selnya yang seperti wafer kotak-kotak itu sudah apa namanya mengembung, jadinya udah nggak bisa dicas sebentar nanti udah habis lagi. Jadi yang bisa diperbaiki itu aki mati ya lur ya, aki mati maksudnya aki baru beli, maksudnya 3 bulan atau 4 bulan belum lama beli mati, nah itu masih bisa diperbaiki. Tapi kalau aki sudah 2 tahun 3 tahun ngedrop soak itu sulit diperbaiki karena selnya wafernya itu sudah menggembung, sudah basah. Ini kita pastikan kita solder. Maaf agak flu nih. Lalu kita cek dulu apakah sudah nyambung atau belum. Pastikan ya sambungan kabelnya itu nyambung bener-bener. Nah udah nyambung, udah dit gitu. Itu udah. Nah kalau dari sana kan udah 2 volt, nah itu udah pasti nyambung ya, udah aman, udah pasti nyambung kabelnya. Lalu kita bersihkan, kita rapikan ya lor, nanti kalau udah bener-bener nyambung. Udah nyambung sampai bawah, kita tambah lagi ya sampai benar menempel ke sel yang bawah ya lor ya. Ini kita tambah timah lagi. Oke lor, kalau sekiranya bermanfaat tutorial ini, jangan lupa ya lor ya, di like, komen, subscribe ya, di subscribe. Jangan lupa ya lor ya, biar semangat nanti kan saya membagikan tutorial tentang servis. Kita solder semua biar leleh sampai bawah, ini kurang leleh tadi sampai jendol-jendolnya. Soalnya takutnya nanti pas dicas copot lagi kan kalau dicas panas, tapi ya nggak mungkin melelehkan timah. Nah itu udah titit itu udah nyambung. Oke, kita bersihkan, tapi udah kecil ya, kotornya turun. Kita ketok-ketok
ya 10 menit lah, nggak nyampe 5 menit enggak apa-apa, udah pasti udah isi. Yang penting kan ngisi dulu sebentar, nanti dilanjut lagi kalau mau diambil orangnya biar full. Yes. Tak tes dulu sebentar, jangan sampai balik. Nyala dulu, gasnya juga made in sendiri, itu bekas IPS, tak ganti teratur ya. Jangan sampai kebalik, ini plusnya ya, yang merah itu plus, kalau kebalik nanti meledos malah dimarahin sing duwe aki. Udah, ini udah tak tunggu tadi, tak skip ya 5 menit 10 menit ya tadi, tinggal ngopi udah isi. Saya cobain udah kayak gelap, kalau sama kalian gelap dulu itu sini, yang sama ini udah nyala. Kita coba, kita tes apakah berhasil apa tidak. Nek berhasil bayaran, kalau tidak ya kerja bakti. Itulah teknisi, bukan kayak dokter. Kalau dokter sukses nggak sukses bayaran, konsultasi saja bayaran. Kalau tukang servis ya nggak sukses ya nggak bayaran. Sukses nggak normal pun, nggak sesuai dengan hati yang punya pun ya komplain. Itulah beratnya tukang servis. Kita tes pakai lampu, kalau ini nyala berarti berhasil ya dulu. Alhamdulillah nyala, bayaran udah nyala ya. Oke, jangan lupa itu subscribe-nya, di subscribe ya lur ya. Oke, nyala ya, udah ya. Jadi untuk add siapa tadi, Sudiro, kalau aki mati itu bisa ya, dipastikan bisa, tapi kalau drop enggak bisa ya lur ya. Ini saya tutup lagi, nanti pakai solder kita panasi. Jadi intinya kalau aki itu drop itu nggak bisa. Umpama bisa ya ragate ya meh sama beli, kan ganti sel. Tapi kalau aki mati itu malah justru bisa, dengan catatan aki belum lama. Kalau aki mati udah 10 tahun ya saya suruh betulin ya kepala sampai botak ya nggak jadi mungkin. Jadi aki yang masih baru beli 3 bulan 4 bulan mati, nah itu kemungkinan masih bisa diperbaiki, masih bisa dibetulin. Jadi tidak semua aki ya lur ya, dicatat tidak semua aki. Nanti pada bawa aki ke tempat servis saya suruh betulin, mumet saya dan saya musnah nanti. Buat yang belum paham bisa tanya di komen atau datang langsung main ke bengkel saya ya. Google Map aja Leman Multi Service gitu, nanti kan ada. Kita lelehkan ini biar rapet ya, kita panasin pakai solder lagi biar rapet seperti semula. Nih kita panasin menyeluruh ya, benar-benar rapet biar nggak menguap. Nanti kalau ada lubang takutnya menguap ke samping-samping malah mengenai motor propos. Nah ini dikasih Alteco, kalau di saya Alteco, kalau di tempat kalian mungkin lain, ada yang bilang lem super, lem Korea. Nah ini dikasih tetes lelet Alteco Monster. Nah kita leletin biar nanti kalau ada pori-pori yang masih belum tertutup solder itu bisa rapet. Pastikan benar rapet ya lor, biar nggak bocor.
kalau nyala berarti ya oke, nyala ya lur ya. Oke, nyala ya. Oke, udah pasti nyala ya. Oke, jadi intinya aki mati itu bisa diperbaiki asalkan aki yang masih bagus ya selnya. Kalau yang sudah drop itu malah justru tidak bisa diperbaiki. Oke, gitu aja ya lor ya. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya, masih banyak nanti. Tiap saya dapat servisan saya bikin tutorialnya, saya bagikan ilmunya gratis. Tapi jangan lupa juga subscribe ya gratis. Tutup. Oke, sekian ya lor ya. Sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya. Ditunggu. Oke, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun.